salah satu dari mereka tiba-tiba muncul, menatapku, dan melakukan ini. Nah, kita tahu apa artinya itu. Simbol ini yang terus mereka tunjukkan, ini adalah simbol lama ISIS. Satu, berarti satu Tuhan, satu agama, satu keyakinan, satu pemimpin, simbol kesatuan dan kekuasaan. Anak-anak ini semua bersikap sangat mengancam. Mereka semua mengatakan, suatu hari saya berharap bisa membunuhmu, suatu hari saya ingin menggorok lehermu. Mereka semua membuat gerakan-gerakan yang sangat mengancam. Jadi inilah budaya tempat mereka dibesarkan. Atau siapapun yang orang asing mendengar, kami harap kamu akan mati, kami akan menyembelihmu satu persatu. Mentalitas tentara ISIS yang paling buruk adalah budaya di sini. Mengapa Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan semua negara Arab begitu menentang evakuasi Gaza dan membiarkan masuknya warga Palestina? Untuk memahami jawabannya, Anda perlu memahami jawaban atas pertanyaan ini. Mengapa Bin Laden, yang adalah seorang Saudi, yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Palestina, membuka surat publiknya kepada Amerika setelah 9/11 dengan seluruh paragraf yang didedikasikan untuk bagaimana Israel harus dihancurkan? Mengapa Iran, yang adalah Syiah, yang selalu membenci Sunni, seperti warga Palestina, yang juga Sunni, begitu terobsesi untuk menghancurkan Israel? Mengapa Yaman, yang berjarak ribuan mil dari Israel, peduli? Dan mengapa umat Islam di Australia, Kanada, Amerika, Belanda, Prancis, Inggris, kebanyakan dari mereka belum pernah bertemu seorang Palestina dalam hidup mereka, begitu terobsesi dengan isu ini? Masalahnya bukan soal Palestina, atau Arab, atau Mesir, atau Yordania, atau Afghanistan, atau Saudi, atau apapun. Masalahnya adalah masalah umat Islam. Inti dari masalah ini adalah bahwa umat Islam menganggap Israel sebagai waqf, yang berarti hadiah dari Tuhan untuk umat Islam, dan itu tidak dapat dipindahkan kepada siapapun, serta mereka harus berjuang dan mati demi tanah tersebut tanpa batas waktu. Sekarang, satu-satunya hal yang lebih buruk daripada tanah waqf mereka diambil menurut narasi mereka adalah bahwa orang Yahudi yang mengambilnya. Maksud saya orang Yahudi yang hidup sebagai warga negara kelas 2 di bawah pemerintahan Muslim selama berabad-abad, dan yang dibenci serta diperangi oleh Muhammad. Perang tahun 1948, ketika negara-negara Arab sekitarnya menyatakan perang terhadap Israel, dan kalah dalam perang itu, adalah penghinaan paling mendalam, bukan hanya bagi warga Palestina atau negara-negara Arab tetangga, tetapi bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia, yang diganggu oleh gagasan bahwa orang Yahudi berhasil mengalahkan umat Islam seperti hantu dalam pikiran mereka. Sekarang, pengaturan di mana ada lebih dari 1 juta warga Palestina di Gaza di perbatasan Israel yang percaya bahwa tanah mereka dicuri dari mereka dan yang mengorbankan miliaran dolar dan ribuan nyawa hanya untuk tujuan merebut kembali tanah dari orang Yahudi adalah satu-satunya hal yang memberikan harapan dan kenyamanan bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Bahwa suatu hari kejahatan keji orang Yahudi yang mengambil tanah dari umat Islam akan dibalas. Dan jika warga Palestina dievakuasi dari Gaza, semua harapan dan impian mereka untuk membalikkan kejahatan ini akan hancur. Warga Palestina yang tinggal di Gaza adalah satu-satunya harapan mereka bahwa suatu hari nanti orang Yahudi akhirnya akan dimusnahkan secara genosida dan dibersihkan secara etnis dari Israel dalam apa yang akan menjadi pogrom paling megah yang pernah ada. Dan jika warga Palestina meninggalkan Gaza, maka semuanya berakhir. Ini akan menutup sepenuhnya babak perang 1948. Itu berarti orang Yahudi menang dan itu permanen. Penghancuran negara Yahudi bukan penentuan nasib sendiri Palestina, melainkan motivasi di balik Bin Laden, Iran, Houthi, Hezbollah, jutaan umat Islam di seluruh dunia yang meneriakan bebaskan Palestina. Dan itulah alasan mengapa tidak ada negara Arab yang mau menerima mereka. One of them just came up, looked at me and went like this. Well, we know what that means. The sign, this one they keep putting up, this was the old ISIS symbol. One, meaning one God, one religion, one faith, one leader. Symbol of unity and power. These boys are all behaving very threateningly. They were all saying, one day I hope to kill you, one day I want to slit your throat. They're all making very, very threatening gestures. So this is the culture that they're being brought up in. For anyone who's a foreigner saying, we hope you're going to die, we're going to slaughter you one at a time. The worst kind of ISIS mentality
rhetoric is the culture here. Why are Egypt, Jordan, Saudi Arabia, and all the Arab countries so against evacuating Gaza and letting in Palestinians? In order to understand the answer to that, you need to understand the answer to why did bin Laden, who is a Saudi, who has nothing to do with Palestinians, open his public letter to America after 9/11 with an entire paragraph dedicated to how Israel needs to be destroyed? Why is Iran, who are Shiites, who've always hated Sunnis, like the Palestinians, who are also Sunnis, why are they so obsessed with destroying Israel? Why is Yemen, who are miles away from Israel, why do they give a damn? And why are Muslims in Australia, Canada, America, Holland, France, the UK, most of them never met a Palestinian in their life, why are they so obsessed with it? The issue is not a Palestinian one, or an Arab one, or an Egyptian one, or Jordanian, or Afghani, or Saudi, or a whatever one. The issue is a Muslim one. The core issue is that the Muslims consider Israel waqf, which means a gift from God to the Muslims, and it can never be transferred to anyone, and they must fight and die for it indefinitely. Now, the only thing worse than having their Waqf land taken away from them, according to their narrative, is that Jews took it. I mean Jews who lived as second-class citizens under Muslim rule for centuries and whom Muhammad despised and fought wars with. The 1948 war, when the surrounding Arab nations declared war against Israel and lost that war, is by far the most profound humiliation, not for Palestinians or neighboring Arab nations, to millions of Muslims worldwide, whom the notion of the Jews prevailing over the Muslims haunts their mind like a ghost. Now, this arrangement where you have over 1 million Palestinians in Gaza on the Israeli border who believe that their land was stolen from them and who dedicate billions of dollars and thousands of lives for the sole purpose of taking the land from the Jews is the only thing that gives hope and comfort to millions of Muslims around the world that one day the heinous crime of the Jews taking land from the Muslims will be avenged. And if the Palestinians are evacuated from Gaza, all their hopes and dreams of undoing this crime will be shattered. The Palestinians living in Gaza is their only hope that one day the Jews will finally be genocided and ethnically cleansed from Israel in what will be the most magnificent pogrom ever. And if the Palestinians leave Gaza, it's over. It will put full closure to the 1948 war. It means the Jews won, and it's permanent. The destruction of the Jewish state, not Palestinian self-determination, is the motivation behind bin Laden, Iran, Houthis, Hezbollah, millions of Muslims around the world chanting, "Free Palestine!" And that is the reason no Arab country wants to let them in. واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله ليس هناك فائدة من الصلاة ليس هناك فائدة من الصلاة وليس نحم النجاة وليس نحم النجاة
الله ليس كبيرا الله ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب الله